Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan teman-teman? Masih lah ya. Kita jadi kelompok terakhir untuk presentasi ya. Terima kasih yang nyemangatin. Oke, di sini kami dari kelompok 16 izin memperkenalkan diri. Saya Elun Wiliani sebagai moderator pada presentasi kelompok 16 kali ini. Dan untuk teman saya yang di samping yang paling ganteng di antara kelompok kami yaitu Mas Eka, dan yang di sampingnya lagi Kak Siti Mudrika sebagai ketua kelompok dari kelompok kami. Dan untuk selanjutnya ada Kak Alia. Di sini beliau sebagai dokumenter dan juga editor di kelompok kami. Dan yang terakhir ada Kak Jahra, tim marketing dari kelompok kami. Baik, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Untuk pemaparan materinya akan dipaparkan oleh Kak Siti Mudrika. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya karena kami kelompok terakhir, jadi kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa satu orang yang mempresentasikan untuk keseluruhan ya. Karena mungkin kalian juga sudah lapar dan belum sholat ya. Baik. Yang pertama, aku nggak bisa. Yang pertama itu ada pendahuluan. Next. Pendahuluan di sini ada tujuan, manfaat, dan waktu pelaksanaan. Tujuan kegiatan dari KBN ini yang pertama itu peningkatan kemampuan manajerial bagi UMKM. Sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu manfaat kegiatan. Manfaatnya apa aja sih? Ada dua, bagi mahasiswa maupun bagi UMKM. Adapun bagi mahasiswa yaitu sebagai peningkatan keterampilan tentang kewirausahaan. Nah, adapun bagi manfaat bagi mitra usaha, yang pertama itu adalah dukungan dalam pengembangan usaha pemasarannya. Nah, untuk waktu pelaksanaannya dimulai dari tanggal 2 Oktober 2024 dan alhamdulillah sudah kita selesaikan di tanggal 12 Januari 2025. Next. Oke, ini adalah profil mitra usaha, konveksi 3 Putri Pak Maman. Ini adalah konveksi rumahan ya teman-teman, konveksi UMKM kecil rumahan yang berdiri atau sudah lama dilakukan pada tahun 1995. Adapun ownernya sendiri yaitu Bapak Maman, beliau hanya lulusan SD, tapi namanya skill itu tidak ada yang tahu ya, mau kita sarjana ataupun yang lain, ketika kita sudah memiliki keinginan untuk mendapatkan suatu pengetahuan, maka kita bisa melakukannya. Oke, next. Yang pertama, dari hasil KBN ini ada yang namanya BMC. BMC ini adalah Business Model Canvas, yaitu suatu strategi untuk merancang bagaimana kita nantinya akan melakukan suatu usaha. Ada 9 elemen. Yang pertama itu customer segment, yang itu tujuan pelanggannya itu kemana aja sih. Nah, untuk konveksi ini sendiri tujuan ataupun customer segmentnya itu yang pertama itu untuk masyarakat umum, yang kedua bisa untuk organisasi, bisa untuk industri, contohnya seperti industri pendidikan bisa seperti ini contohnya ya teman-teman. Ini hasil dari konveksi itu sendiri yang kami dan juga dasi yang kami pakai. Ini merupakan hasil dari konveksi Pak Maman Topi ini. Yang kedua, value proposition. Nah, nilai apa sih yang ditawarkan dari konveksi ini? Yang pertama itu adalah ini adalah konveksi tangan pertama. Jadi nanti teman-teman yang mau misalkan order bisa nih langsung ke sini, karena ini adalah tangan pertama yang nantinya ketika nanti kalian bisa mengorder mungkin bisa mengambil keuntungan, sama-sama bagi untung gitu kan. Nah, yang kedua itu adalah channel. Nah, saluran dari konveksi ini tuh ada apa aja sih? Nah, kita itu lakukan di komunikasi langsung. Yang kedua ada spanduk, dan yang ketiga itu bisa melalui toko alat-alat konveksi. Oke, next. Customer relationship atau hubungan. Bagaimana sih hubungan kita dengan pelanggan? Yang pertama itu ada yang namanya pemberian diskon, yang kedua itu adanya pilihan. Jadi pelanggan itu bisa misalkan, Pak saya mau pesen topi ini tapi bahannya dari saya. Nah, itu bisa, misalkan jadi Pak Maman itu hanya melakukan proses jahitnya saja, sedangkan bahannya bisa dari si customer. Yang kelima itu revenue stream, aliran pendapatannya itu dari mana aja sih. Nah, Pak Maman itu mendapatkan pendapatannya itu dari
menjual dasi, menjual topi, ini juga bukan dari sekolah saja ya, bisa dari PT maupun yang lainnya. Next. Sebelum. Yang keenam tadi kayak aktivitas utamanya itu apa aja sih? Nah, ada yang namanya pembelian bahan baku. Yang kedua itu ada proses produksi. Proses produksinya itu dilakukan oleh ownernya langsung, mulai dari pembelian bahan baku, pola, penjahitan maupun penjualan dan pengiriman lainnya. Oke, next. Yang ketujuh, key resource atau sumber daya utama. Sumber daya utama dari konveksi ini tuh ada yang namanya mesin jahit, mulai dari mesin yang namanya mesin jahit 1 dan ada yang namanya itu di sana tuh namanya mesin jahit 2 atau bisa dibilang itu mesin stick. Nah, 8 itu key partner. Nah, mitra utama itu mitra apa saja sih yang bisa bergabung dengan Pak Maman itu? Yang pertama itu jelas sekolah, organisasi lainnya maupun toko-toko alat konveksi. Yang kesembilan, cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya dari konveksi Pak Maman ini itu mulai dari biaya gaji dan listrik, biaya bahan baku, biaya peralatan produksi maupun biaya pemeliharaan produksi. Oke, next. Nah, di sini kita coba analisis SWOT. Analisis SWOT ini sendiri itu adalah menyimpulkan dari BMC itu sendiri yang nantinya menjadi modal utama kita untuk melakukan suatu bisnis. Ada yang namanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Adapun kekuatan itu sendiri bagi konveksi ini yang pertama, konveksinya itu milik sendiri. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuatunya itu menurut kita, mulai dari bahan baku, pembelian bahan baku itu kita punya yang namanya itu mitra sendiri, yang mungkin kalau orang Bandung, Teh Intan tahu itu di daerah Cigondewa Kain. Nah, kita pesannya di sana yang mungkin kita sudah tahu bahan kainnya itu sendiri sudah bagus. Adapun kelemahannya yaitu kurang melakukan promosi, karena itu tadi ownernya itu kurang intent dalam promosi ataupun sosial media. Yang ketiga itu adanya peluang di sini yaitu digital marketing. Makanya dari itu nanti kita ada strategi dari digital marketing itu sendiri. Yang terakhir ada ancaman. Ancamannya itu adalah persaingan yang ketat, yang kedua fluktuasi harga, dan perubahan tren mode yang cepat. Next. Adapun rencana strategi pengembangan yang kita ambil dari analisis SWOT itu sendiri ada 3. Yang pertama, kita memfokuskan pada melakukan penyebaran produk atau brosur. Yang kedua, melalui sosial media, dan yang terakhir melakukan penawaran melalui proposal penawaran. Oke, next. Ini hasil-hasil dokumentasi kita. Next, Mas Eka. Next. Nah, oke. Mungkin ada yang bisa kita putar, boleh Mas Andi? Ini adalah bukti ataupun perjalanan kami mulai dari awal hingga kemarin menyelesaikan tugas ini sendiri. I'm on the floor. I love to dance, so give me more. Till I can't stand, get on the floor, like it's your last chance. If you want more. Jadi ini bukti kita bahwa udah melakukan pendampingan ke UMKM ini ya, dari mulai kita berangkat, terus di sana ada pembahasan bersama dengan UMKM-nya, bagaimana strategi yang akan kita laksanakan, dan yang hasil-hasil yang udah kita lakukan di sana adalah seperti ini. Karena tempatnya juga terlalu lumayan, jadi kita berangkatnya juga agak pagi, usaha kita juga agak lumayan effortnya kan ya, jadi seperti ini. Jadi bukti kita ini sih. Jadi usaha UMKM ini sendiri itu tidak berfokus dengan topi aja ya teman-teman ya. Kita bisa custom juga seperti dasi, atau suatu saat kakak-kakak teman-teman punya kegiatan yang membutuhkan atribut seperti topi seperti ini, bisa hubungin kami atau emang langsung datang ke tempatnya untuk mendiskusikan kayak bahannya atau mungkin harganya juga bisa didiskusikan juga kayak gitu.
Dan karena ini kan tangan pertama ya, seumpama dari kakak-kakak sendiri ada minat nih untuk usaha juga, barangkali ada yang mau bergabung seperti itu bisa kok, bisa dibicarakan. Ini sendiri adalah pemilik dari UMKM kami, ya Pak Maman dan istri. Mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa Eka Dharma yang telah membantu kami untuk mengembangkan perusahaan ini dan untuk dikenal oleh masyarakat luas. Semoga produk kami ini lebih berkembang dan lebih maju lagi. Atas bantuannya dan atas kehadirannya mahasiswa ini, semoga bisa membantu dan menginspirasi UMKM yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm on the floor, I love to dance, so give me more, till I can't stand. Get on the floor, like it's your last chance. If you want more, then here I am. Starships were meant to. Baik teman-teman, terima kasih. Iya. Sesuai judul kita ini ya, diseminasi, yang artinya kita menyebarluaskan ide, gagasan, ataupun pengetahuan kita kepada khalayak umum untuk bisa dipahami, bisa diterima, dan dimanfaatkan. Yang artinya kita semua sudah melakukan pendampingan UMKM, dan di situ kita belajar juga dari situ untuk memberikan kontribusi sedikit banyak, yang terutama pada kelompok kami kepada usaha UMKM Pak Maman Konveksi 3 Putri, yang sedikit banyak bisa kontribusi bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Pak Maman dan juga kita semua yang sudah melakukan pendampingan ini. Juga teman-teman yang sudah melihat hasil presentasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Amin. Baik, kami tutup untuk presentasi kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kelancaran selalu dan juga bisa mengimplementasikan hasil pendampingan ataupun belajar kita semua di kehidupan sehari-hari. Baik, kita akhiri dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada kalian semua karena telah selesai melakukan kegiatan yang berkontribusi bagi sesama. Aplauslah buat kalian. Karena sebagaimana di awal saya sampaikan, semester 1 sampai 4 orientasi kita, fokus kita adalah mandiri. Tapi semester 5 sampai 8 apa? Kontribusi. Gitu kan? Jadi semester 5 sampai 8 itu fokus kita adalah bagaimana mahasiswa berkontribusi bagi sesama. Makanya banyak mata kuliah yang didesain adalah bagaimana kalian gak hanya di kelas tapi keluar berbuat sesuatu untuk masyarakat. Kalau kemarin di kelas sebelah ada seminar-seminar yang kalian adakan, di sini adalah kalian berbaur dengan UMKM, karena UMKM adalah temanya sama dengan kampus kita ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, maka fokus kita adalah pendampingan UMKM dan itu kalian lakukan. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.